Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Biar pada malam hari ini hadiratnya boleh memenuhi setiap kita. Dimanapun kita berada. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita malam ini. Mari kita bersyukur. Bersyukur di dalam setiap hal, di dalam segala hal yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Mungkin malam ini kau di dalam kondisi yang kurang baik sekalipun, mari kita sama-sama belajar untuk bersyukur. Karena Tuhan segalanya bagi kita. Mari sama-sama datang. Satukan hati. Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini kami mau menikmati kasih Tuhan. Kami mau sama-sama datang. Biar hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kami. Dimanapun kami berada malam ini. Apapun kondisi kami. Mungkin di dalam titik terendah sekalipun saat ini. Kami mau berkatakan ya Tuhan malam ini. Bahwa Engkau Tuhan adalah segalanya bagi kami. Tidak ada yang menggantikan Tuhan. Tidak ada yang menggantikan-Mu ya Bapa. Engkaulah kekasih jiwa kami. Karenanya malam hari ini, biarlah Engkau memeluk setiap kami, mendekap setiap kami dengan kasih-Mu. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Bawa pujian penyembahan-Mu. Hampiri Dia. Izinkan Tuhan memeluk-Mu malam ini. Mendekap dengan kasih. Jesus, Jesus. Terima kasih, terima kasih. Kami datang menyembah. Kami datang menyembah. Dengan segenap hati kami datang menghampiri-Mu ya Tuhan. Kaulah kekasih jiwaku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat, tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu. Dari kasih-Mu. Dari kasih-Mu. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Mari datang dengan segenap hati-Mu. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Kami angkat suara memuji. Ku angkat suara memuji-Mu. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku.
Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Kami datang Tuhan, kami mengangkat tangan kami, kami berserah penuh kepadamu. Kami memuji Yesus. Mari sembah Dia. Menyembahmu, kami menyembahmu Tuhan, dengan segenap hati dan segenap jiwa kami datang bawa pujian kami. Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Kau segalanya. Mari dengan segenap hati naikkan pujian. Ya Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Biar ini bukan cuma sebuah pujian, mengagungkan, penyembahan kami. Biar ini lahir dari dasar hati kami karena kami mengasihi-Mu. Mari lebih lagi katakan Kau segalanya. Kau segalanya bagiku, Yesus. Kau segalanya di hidupku. Kami angkat tangan kami itu. Kami menyembah. Kaulah yang disembah. Ku angkat suara memujimu. Mari lebih lagi. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Sembah Tuhan. Ku angkat suara memujimu. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah. Ku angkat suara memujimu. Oh, kami
hanya bagimu Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembah, ku menyembah, sembah hormat kami bagimu Tuhan. Haleluya. Sebab namamu sebab Engkau kudus. Tuhan. Haleluya. Ku sembah, ku menyembah, ku sembah, Ku segala pujian kami bagi yang kudus. Kami sembah, ku menyembah yang kudus. Ku sembah, sebab Engkau yang layak ditinggikan Tuhan, yang layak Tuhan. Biar kami menyembah Engkau Tuhan. Ku menyembah, layak ditinggikan, layak disembah. Kami sembah. Kami sembah yang kudus Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Penghormatan kami hanya bagi nama di atas segala nama yang layak Tuhan. Biar segala pujian dan penghormatan kami bagi Allah yang kudus. Engkau yang layak Tuhan, layak kemuliaan bagi Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan, ditinggikan Engkau selamanya. Terima kasih Tuhan. Bersama mari katakan, Kau yang layak, sebab Engkau layak. Kau yang layak, layak, layak terima penghormatan pujian kami. Disembah di dalam roh dan kebenaran, layak Kau yang layak.
selamanya. Mari bersama angkat hatimu nyatakan Kau yang layak. Katakan Ia layak. Kau yang layak. Kau layak Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau layak Tuhan. Kau yang layak. Layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Katakan pujianmu, nyatakan Kau yang layak. Layak Tuhan. Kau yang layak. Sebab yang layak terima hormat, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Layak. Kau yang layak. Kau layak Tuhan. Kau yang layak. Pujian penghormatan kami hanya bagimu. Kau layak Tuhan. disembah, Amin. ditinggikan untuk selamanya. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Engkau layak terima penghormatan kami Tuhan. Haleluya. Ditinggikan Engkau sampai selama-lamanya Tuhan. Layak. Kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Oh. Segala pujian hormat kami bagi Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau yang layak. Kau yang layak. Sebab Engkau layak Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Layak. Kau yang layak. Kudus Engkau Tuhan. Oh, Kau yang layak. biar pujian penghormatan kami bagimu Tuhan. Kau layak Disembah, ditinggikan untuk selamanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan kembali pertemukan kami di Mesbah Doa, semua karena anugerah-Mu. Bahwa kami hari-hari ini untuk terus mengejar perkenanan-Mu Tuhan. Kami buka hati bagi firman Tuhan karena kami percaya hanya firman Tuhan yang sanggup mengubah hidup kami.
Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini. Saya percaya semua akan anugerah Tuhan, dan biarlah kita mau terus mencari Tuhan ya, seberat apapun persoalan yang kita hadapi, ya biarlah iman kita dan percaya kita tetap ya terarah hanya kepada Tuhan saja. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Saya percaya kesaksian akan menguatkan iman setiap kita. Shalom Ibu Gembala Debbie Basjir, iya shalom. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Kesia Siregar dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan saya pengikut Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur dari zaman corona dulu Bu, dan saya sangat terberkati dengan semua khotbah-khotbah Ibu, amin, puji Tuhan. Karena saya sudah bernasar, saya ingin bersaksi di Mesbah Doa, jika Tuhan kabulkan doa saya agar saya tidak menjalani kemoterapi. Pada bulan Mei yang lalu, beberapa waktu yang lalu, saya merasakan ada benjolan di kedua payudara saya, dan saya putuskan untuk periksakan diri ke puskesmas. Lalu saya dirujuk ke Vaskes 2 di salah satu rumah sakit di dekat tempat tinggal saya. Selanjutnya di rumah sakit tersebut saya di USG dan di ronsen, dan dokter spesialis bedah menyatakan bahwa saya harus dibiopsi ya. Tapi atas kuasa Tuhan ternyata dokter hanya melakukan biopsi di payudara yang sebelah kanan saja. Jadi tidak jadi dua-duanya dan tidak lanjut ke yang salah satunya disebabkan karena terjadi pendarahan. Ya, jadi dokter putuskan untuk stop proses biopsi di kanan saja. Ya, karena di rumah sakit tersebut tidak ada bank darahnya. Takutnya kalau nanti ada apa-apa ya nggak ada darah yang tersedia di situ. Besoknya hasil lab PA-nya keluar dan saya dinyatakan mengalami kanker stadium 2 dan harus dirujuk ke Vaskes 3 di rumah sakit yang lebih besar. Hati saya saat itu terasa hancur Bu, tapi saya terus belajar berserah kepada Tuhan dan saya terus belajar percaya pada kuasa Tuhan Yesus. Selanjutnya saya menjalani beberapa tes pemeriksaan dan akhirnya dicek ulang di rumah sakit ini. Mulai dari USG awal, ronsen, dan alat yang lebih canggih. Dan puji Tuhan, ya dokter menyatakan ternyata hanya payudara kanan saya yang mengalami kanker. Ya saya bersyukur pada saat dibiopsi pertama kali dulu memang hanya di sisi kanan yang dibiopsi. Singkat cerita akhirnya payudara kanan saya harus diangkat, dioperasi. Ya dari awal saya berdoa kepada Tuhan ya agar saya tidak menjalani kemoterapi. Puji Tuhan, Tuhan itu mendengarkan doa saya, Tuhan sangat baik. Akhirnya saya tidak di kemo, tetapi hanya disinar radiasi 25 kali. Sekarang saya sudah proses berobat jalan dan menunggu jadwal penyinaran. Mohon doanya Ibu ya dan seluruh jemaat Mesbah Doa. Biarlah Tuhan Yesus selalu memberi kekuatan juga kesabaran di dalam saya menjalani proses pengobatan ini. Jujur Bu, saya banyak belajar dan saya juga banyak berubah menjadi pribadi yang lebih sabar semenjak saya mengikuti semua firman Tuhan yang Ibu sampaikan. Ya selalu ada nilai-nilai kehidupan yang baru yang saya bisa dapat dari setiap khotbah yang Ibu sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Tuhan Yesus. Juga terima kasih buat Ibu atas semua ajaran firman Tuhannya yang menguatkan. Sekian kesaksian saya Bugem, kiranya ya Tuhan memberkati Immanuel, ya Tuhan berkati Ibu Debbie sekeluarga dan semua jemaat Mesbah Doa dengan kesehatan dan kekuatan dan Tuhan mencurahkan berkat Roh Kudus-Nya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara ya, kita bersyukur. Saya juga bersyukur melihat bagaimana semangatmu ya Kesia.
Sekalipun sudah divonis dokter mengalami kanker, tapi tetap ada pengharapan dan sukacita, dan kita harus percaya bahwa hidup mati kita di tangan Tuhan, bukan di tangan kanker, bukan di tangan penyakit, tapi di tangan Tuhan. Ya, sekalipun kita kena kanker, kalau Tuhan tidak izinkan kita mati, ya kita nggak akan mati. Tapi sekalipun mungkin kita nggak sakit, tapi kalau sudah waktunya mati, ya kita juga pasti mati. Ya, dalam segala perkara yang harus kita lakukan adalah belajar bersyukur, ya belajar mempercayakan semuanya kepada Tuhan, dan belajar ya untuk percaya sungguh kepada Tuhan. Dan seperti yang kita sudah baca kemarin dari Ayub pasal yang ke-33, bagaimana akhirnya Elihu memberikan nasihat kepada Ayub bahwa Tuhan itu sebenarnya sudah berbicara kepada manusia lewat ya berbagai-bagai cara. Bisa lewat ya mimpi, bisa lewat ini, bisa lewat itu. Tuhan berfirman kepada manusia. Dan Elihu berkata, tidak baik ketika Ayub menyatakan bahwa aku ini tidak bersalah, aku bersih, aku tidak melakukan pelanggaran, aku suci, tidak ada kesalahan. Ya, tetapi Tuhan mendapatkan alasan untuk menghukum aku. Jadi di tengah penderitaan yang kita alami, biarlah kita belajar bersyukur ya, seperti Kesia malam ini. Luar biasa kesaksiannya, tetap bersyukur, tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Jangan menuduh Tuhan jahat, jangan menuduh Tuhan itu melakukan sesuatu yang tidak adil dalam hidup kita. Karena keputusan Tuhan itulah yang terbaik. Kami semua berdoa Kesia cepat sembuh ya, dan Tuhan sanggup dengan kuasa dan bilur-bilur Yesus mematikan semua sel-sel kanker dalam tubuhmu, bahkan Tuhan sanggup menyembuhkan. Iya, kita lanjutkan sekarang pembacaan kita Ayub pasal 34. Allah tidak berlaku curang. Ayat yang pertama, maka berbicaralah Elihu, dengarkanlah perkataanku, kamu orang-orang yang mempunyai hikmat, berilah telinga kepadaku, kamu orang-orang yang berakal budi. Karena telinga itu menguji kata-kata seperti langit-langit mencecap makanan. Ayat 4, biarlah kita memutuskan bagi kita sendiri apa yang adil dan menentukan bersama-sama apa yang baik. Ayat yang kelima, karena Ayub berkata, aku benar, tetapi Allah mengambil hakku. Kendati aku mempunyai hak, aku dianggap berdusta. Sekalipun aku tidak melakukan pelanggaran, lukaku tidak dapat sembuh lagi. Siapakah seperti Ayub yang minum hujatan terhadap Allah seperti air, yang mencari persekutuan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan dan bergaul dengan orang-orang yang fasik, karena ia telah berkata tidak berguna bagi manusia kalau ia dikenan Allah. Ya, saudara, kita lihat di sini ya Elihu mencoba untuk memberikan nasihat kepada Ayub, saudara. Dan dia berkata, dia mengingatkan apa yang Ayub katakan kepada Allah bahwa aku ini benar, tetapi Allah yang mengambil hakku. Kendati pun aku punya hak ya, tetapi aku ini dianggap berdusta. Ya, jadi ya terkesan Ayub ini menuduh Tuhan itu berlaku tidak adil atau curang. Tidak adil itu sama dengan curang, saudara. Ya, dan dia berkata di sana bahwa ayat yang ke-9, karena ia telah berkata tidak berguna bagi manusia kalau ia hidup dikenan Allah. Sebab terkesan Ayub itu mengatakan percuma, sia-sia dia hidup ya berbuat baik, dia hidup berkenan pada Tuhan, sia-sia dia mengejar perkenanan Tuhan, sia-sia dia melakukan apa yang baik. Kalau pada akhirnya atau Tuhan tidak memperhitungkan segalanya, bahkan Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan. Bahkan seringkali itu pun yang menjadi pertanyaan dalam diri kita. Ayat yang ke-10, oleh sebab itu kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku. Jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan dan daripada yang maha kuasa untuk berbuat curang. Malah ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. Sungguh Allah tidak berlaku curang. Benar apa yang dikatakan Elihu, saudara, bahwa Tuhan itu gak pernah curang. Tuhan itu gak pernah berlaku tidak adil. Allah itu tidak berbuat dosa dan tidak pernah berlaku tidak adil. Itu yang dikatakan oleh Elihu. Di sepanjang kitab ini, saudara, kita melihat ya memang ada unsur-unsur kebenaran dalam perkataan yang diucapkan. Ya, tetapi kita lihat di sini bahwa ya apa yang Elihu katakan tetap tidak akan pernah ya melepaskan
satu penghakiman bahwa Ayub itu sudah berdosa. Ya, jadi ingat bahwa Ayub itu menderita bukan karena dosa, tapi Ayub menjadi berdosa karena penderitaan. Ya, akhirnya mulutnya tidak bisa terjaga. Dan Elihu berkata, Ayub sudah berkata bahwa percuma, ya percuma hidup dekat dengan Tuhan, percuma kalau dia hidup berkenan kepada Allah karena semuanya toh Tuhan izinkan terjadi. Ya, ayat yang ke-11, malah ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. Sungguh Allah tidak berlaku curang, kata Elihu. Yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Siapa mempercayakan bumi kepadanya, siapa membebankan alam semesta kepadanya. Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya kepadanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Benar saudara, ya kita jangan coba menggurui Tuhan. Di sini terkesan Ayub itu mencoba menggurui Tuhan dan berkata dengan kata-kata yang ya sudah sangat jauh, berkata bahwa Tuhan itu curang, dia nggak adil, bahwa dia nggak tahu bahwa Ayub itu benar. Tuhan sudah merampas semua hak-haknya Ayub. Di dalam kebenaran kita pun kita tidak pantas untuk berkata bahwa Tuhan itu tidak adil, bahwa Tuhan itu curang. Iya. Tapi memang namanya manusia saudara, ya seringkali bahkan sampai di satu titik mungkin kita bertanya apakah Tuhan itu ada. Ya karena penderitaan yang terlalu berat seringkali manusia bertanya seperti itu, tapi itu manusiawi. Tapi jangan diterus-teruskan sehingga itu membawa kita kepada dosa. Dosa kesombongan apalagi menuduh Tuhan ya. Makanya Elihu berkata siapa yang sudah mempercayakan bumi kepada Tuhan. Ya nggak ada orang yang mempercayakan bumi kepada Tuhan, bukankah Tuhan yang menciptakan dan mengatur semuanya. Ya bahkan Elihu berkata jikalau Tuhan menarik rohnya dan mengembalikan nafasnya maka binasalah semua orang yang hidup. Bayangkan saudara, kalau Tuhan menarik kuasanya sehingga tata surya ini menjadi kacau, planet satu dengan planet yang lain bertabrakan. Bukankah terjadi ledakan ketika bumi misalnya bertabrakan dengan matahari? Kita percaya bahwa semua itu diatur oleh kuasa Tuhan yang dahsyat. Ya kalau Tuhan menarik kuasanya saudara, maka manusia akan mati semuanya dan kembali menjadi debu. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan, jangan pernah menuduh Tuhan itu jahat atau curang karena kita ini gak ada apa-apanya saudara. Bagian kita hanya menerima hidup ini. Bahkan sampai di titik akhir kematian pun kita harus bisa menerimanya sebagai keputusan Tuhan yang terbaik. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Ayat yang ke-16 saudara. Jikalau engkau berakal budi, dengarkanlah ini, pasanglah telinga kepada apa yang kuucapkan. Dapatkah pembenci keadilan memegang kekuasaan dan apakah engkau mau mempersalahkan dia yang adil dan perkasa? Ya bagaimana mungkin kita berkata bahwa Tuhan tidak adil sementara Tuhan itu adalah keadilan itu sendiri. Tuhan itu adalah hukum itu sendiri, Tuhan itu adalah kebenaran itu sendiri. Bagaimana Tuhan bisa berlaku tidak benar kalau dia itu adalah sumber kebenaran? Jadi jangan pernah kurang ajar dengan mulut kita menuduh Tuhan itu begini, begini dan begitu karena persoalan penderitaan yang kita alami saudara. Karena Tuhan itu berdaulat. Ya dikatakan dapatkah pembenci keadilan memegang kekuasaan dan apakah engkau mau mempersalahkan dia, mempersalahkan Tuhan yang adil dan perkasa? Ayat 18, dia yang berfirman kepada raja, hai orang dursila. Kepada para bangsawan, hai orang fasik. Gak peduli saudara, mau pejabat, mau siapapun dia. Ya waktu Tuhan menganggap dia tidak adil, ya tidak adil saudara. Dia yang tidak memihak kepada para pembesar dan tidak mengutamakan orang yang terkemuka daripada orang kecil. Karena mereka sekalian adalah buatan tangannya. Bahkan Tuhan tidak pernah menilai manusia itu dari jabatannya, dari hartanya. Dia gak peduli saudara, mau seberapa kaya engkau, mau seberapa tersohor engkau, mau seberapa tinggi jabatanmu. Itu Tuhan gak peduli. Itu semua gak ada apa-apanya. Tuhan gak pernah lihat itu. Jadi jangan pernah sombong. Ya kita ini hanya debu ciptaan Tuhan yang harus merendahkan diri semua di kaki Tuhan. Itu yang Elihu katakan. Ya. Dalam sekejap mata mereka mati. Ya, pada tengah malam orang dikejutkan dan binasa. Mereka yang perkasa dilenyapkan bukan oleh tangan orang. Karena matanya mengawasi jalan manusia dan ia melihat segala langkahnya. Tidak ada kegelapan ataupun kelam kabut di mana orang-orang melakukan kejahatan dapat bersembunyi. Elihu berkata, bagaimana mungkin engkau menuduh Tuhan itu tidak adil? Tuhan itu maha melihat, bahkan dia bisa mencabut nyawa manusia. Pembesar, penguasa siapapun bisa nyawanya dicabut Tuhan mendadak.
Karena memang kita tidak berkuasa apapun, ya, dan jangan pernah menuduh ya Tuhan itu salah. Sebab Elihu bilang, kejahatan apa yang Tuhan gak sanggup lihat. Orang gak bisa bersembunyi dari kesalahannya sebab Tuhan itu maha melihat. Jadi berhati-hati, jangan menuduh Tuhan itu ya curang. Karena bagi manusia ia tidak menentukan waktu untuk datang menghadap Allah supaya diadili. Orang-orang yang perkasa diremukkannya dengan tidak diperiksa, dan orang-orang lain diangkatnya ganti mereka. Bahkan Tuhan bisa menurunkan orang yang kelihatannya orang besar bisa direndahkan. Sebaliknya orang hina bisa diangkat oleh Tuhan. Itu semua adalah pekerjaan Tuhan. Ya, kita nggak bisa mengajari Tuhan. Harusnya begini loh Tuhan, harusnya begitu loh Tuhan, harusnya begini, harusnya begitu. Nggak bisa saudara. Bagian kita tunduk, bagian kita taat kepada Tuhan, ya. Dikatakan jadi ia mengetahui perbuatan mereka dan menggulingkan mereka di waktu malam sehingga mereka hancur lebur. Mereka dilemparkannya karena kefasikan mereka dengan dilihat orang banyak. Karena mereka meninggalkannya dan tidak mengindahkan satu pun daripada jalannya. Bahkan Tuhan sanggup menjatuhkan orang kapanpun dia mau. Ya, sehingga mereka menyebabkan jeritan orang miskin naik ke hadapannya dan ia mendengar jeritan orang sengsara. Kalau dia berdiam diri, siapa akan menjatuhkan hukuman? Kalau dia menyembunyikan wajahnya, siapa akan melihat dia? Baik itu sesuatu bangsa atau seorang, supaya jangan menjadi raja orang fasik yang adalah jerat bagi banyak orang. Tetapi kalau seorang berkata kepada Allah, aku telah menyombongkan diri, tetapi aku tidak akan lagi berbuat jahat. Apa yang tidak ku mengerti, ajarkanlah kepadaku. Jikalau aku telah berbuat curang, maka aku tidak akan berbuat lagi. Jadi Elihu berkata, sebaliknya saudara, sekalipun engkau kaya, engkau punya kedudukan jabatan, kalau Tuhan mau hancurkan hidupmu, Tuhan mau cabut nyawamu hanya sebentar. Ya, di dalam setiap pergumulan yang kita alami, Elihu berkata, sebaiknya mari kita menjadi orang yang rendah hati, ya, datang kepada Tuhan dan berkata kepada Allah, aku telah menyombongkan diri Tuhan, ampuni aku Tuhan, tetapi aku tidak akan berbuat jahat lagi Tuhan. Aku, ya, apa yang tidak aku mengerti ajarkanlah kepadaku, dan jikalau aku telah berbuat curang maka aku tidak akan berbuat lagi. Ya, ini yang dikatakan Elihu, sebaiknya kita ini datang di hadapan Tuhan berkata demikian. Menurut hematmu, apakah Allah harus melakukan pembalasan karena orang yang menolak? Jadi engkau jugalah yang harus memutuskan, bukan aku. Katakanlah apa yang engkau tahu. Ya, maka orang-orang yang berakal budi dan orang yang mempunyai hikmat yang mendengarkan aku akan berkata kepadaku, Ayub berbicara tanpa pengetahuan dan perkataannya tidak mengandung pengertian. Kiranya Ayub diuji terus-menerus karena ia menjawab seperti orang-orang jahat. Karena ia menambahkan dosanya dengan pelanggaran, ia mengapalkan tangan di antara kami dan banyak bicara terhadap Allah. Jadi saudara, kita melihat di sini, ya, pada akhirnya Elihu ini juga karena dia geram dengan apa yang Ayub tuduhkan kepada Tuhan, ya, dia juga akhirnya menjadi salah juga. Elihu bilang, biarlah kita berdoa supaya Ayub itu diuji terus-menerus. Biar terus Tuhan proses dia. Kita nggak boleh juga berkata seperti itu, ya saudara. Jadi dari kitab Ayub ini kita banyak belajar. Ini adalah argumen-argumen antara Ayub dan sahabat-sahabatnya, ya, yang mungkin juga itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita mengalami masalah. Ada banyak pertanyaan. Jadi kitab Ayub adalah satu kitab yang sangat baik untuk kita pelajari agar hidup kita ini boleh semakin hari semakin dibenarkan. Di tengah mengalami pergumulan seberat apapun, kita tahu bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus berespon. Karena itu saudara, apapun yang engkau alami, mungkin engkau divonis dokter hari ini kanker, engkau sakit apapun, mungkin engkau sedang mengalami masalah keuangan yang begitu pelik, terlilit utang piutang, atau apapun yang engkau alami, mungkin ada orang yang engkau kasihi dipanggil Tuhan. Jangan pernah, ya, menuduh Tuhan curang, menuduh Tuhan tidak adil, tapi mari kita selalu duduk di kaki Tuhan dan bilang, Tuhan ampuni aku. Kalau ada kesalahan ampuni, kalau ada sesuatu yang tidak aku mengerti, buatlah aku mengerti. Kalau semua persoalan Tuhan izinkan terjadi, maka aku bersyukur. Jaga mulut kita ketika kita sedang ada dalam persoalan dan pencobaan supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala saudara. Kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini.
Kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar, memberi kami kekuatan bahkan hikmat untuk bagaimana kami bersikap ketika kami sedang mengalami pencobaan. Jangan biarkan mulut kami berdosa terhadap Tuhan, tapi biarlah kami terus memuji menyembah Tuhan dalam segala keadaan hidup kami. Hamba berdoa Tuhan, bagi setiap umat-Mu, jemaat-Mu, mereka yang sehari-hari ini sedang mengalami persoalan yang berat, masalah keluarga, masalah keuangan yang terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Biar pemulihan demi pemulihan terjadi dalam keluarga, dalam keuangan, dalam pekerjaan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Waktu kami merendahkan diri, kami tahu dan percaya Engkau tidak pernah kurang cara untuk menolong kami. Berkati setiap mereka juga yang ingin keluar dari ikatan dosa, yang ingin keluar dari semua hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, kepahitan, kekecewaan, kemarahan, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, judi. Lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau juga memberkati setiap mereka yang terbaring sakit. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit atau taruh di dada dan berkatakan, aku percaya bilur-bilur Kristus menyembuhkan aku. Bahkan aku sehat, aku kuat, aku bisa melihat semua rencana Tuhan dalam hidupku. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan bahwa hidup kami selalu dibaharui. Sehari demi sehari kami terus dibaharui oleh Tuhan supaya semakin mencapai perkenanan Tuhan. Berkati anak cucu kami, mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Berkati apa yang kami kerjakan dengan tangan kami, biar Tuhan buat berhasil dan jadikan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kami menolong orang-orang yang berkesusahan. Lewat berkat yang Tuhan percayakan, kami dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sebelum Tuhan panggil hidup kami ingin berdampak. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, kami sungguh-sungguh berdoa, lawat bangsa kami Tuhan. Pegang kendali atas bangsa ini. Segala kuasa-kuasa kepentingan orang yang coba mengacau balaukan bangsa ini, kami patahkan, hancurkan roh kekerasan, pemberontakan, pertikaian, kerusuhan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan pegang kendali atas bangsa ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, jajaran kabinet yang ada, roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Ampuni bangsa ini Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu tercurah bagi bangsa kami. Berkati juga presiden yang baru yang akan dilantik Tuhan. Biarlah Engkau juga beri roh takut akan Tuhan. Kami percayakan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Biarlah hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke, supaya orang-orang bertobat kembali kepada Tuhan, meninggalkan dosa. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah bagi semua bangsa-bangsa, supaya semua berbalik kepada Tuhan, mendekat hari-hari yang terakhir ini Tuhan. Jagai hidup kami di dalam kekudusan-Mu Bapa. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya